wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini nanti kita akan belajar tema 3 subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Di video kali ini nanti kita akan membahas yang pertama, bertani garam. Yang kedua, pemanasan global. Dan yang ketiga, tentang proses terjadinya hujan. Nah, disimak dengan baik ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud contohnya. Ternyata garam itu diperoleh dari perubahan wujud loh. Garam dihasilkan dari air laut. Lalu, bagaimana proses menghasilkan garam? Yang pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak. Tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah. Perubahan wujud lainnya adalah pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Untuk mengurangi laju pemanasan global, caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya yang pertama, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Yang kedua, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yang ketiga, menghemat pemakaian listrik dan air. Pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Matahari yang selalu menyinari bumi menimbulkan efek panas yang mengakibatkan air di permukaan bumi menguap. Uap air ini akan berubah menjadi awan. Angin akan membawa awan berisi butiran air menuju lokasi yang suhunya rendah. Awan-awan tersebut akan berkumpul menjadi awan besar yang berwarna kelabu. Kemudian titik-titik air akan jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal sebagai hujan. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar di rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.